Selamat datang di Dava Novel Channel. Jangan lupa subscribe dan like untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Bab 7. Keluarga Hwasiacu datanglah untuk menawarkan hadiah pertunangan. Suara marah lelaki tua itu bergema di seluruh aula. Segera setelah itu, lelaki tua itu melambaikan tangannya, dan orang-orang besar di belakangnya membuka kotak hadiah di tangan mereka. Penuh emas dan giok, sepasang kalung platina. Dengan seumur hidup, cincin berlian. Cinta lebih kuat dari emas, sepasang anting-anting emas murni, pilih satu dari 1000 mil, dan berikan 1000 uang tunai. Kotak hadiah dibuka satu demi satu, dan satu hadiah satu demi satu disajikan. Dalam sekejap, permata memenuhi alun-alun, dan matanya ada di mana-mana. Emas yang mempesona itu. Ujung-ujungnya, selain aksesori berharga tersebut, sebuah mobil sport anyar pun didongkrak. Ini adalah Presiden Supercar, Maserati. F** langsung kirim mobilnya, berapa juta. Dalam waktu singkat, seluruh keluarga Kiyu menjadi gila, melihat hadiah pertunangan yang mahal di depan mereka, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Betapa tiran lokal. Satu hadiah pertunangan dapat dikirim langsung ke jutaan. Keluarga kaya, ini pasti keluarga kaya. Semua orang di keluarga Kiyu kagum. Tapi ekspresi Helen Kiyu agak lamban, ini untukku. Dream Yu, kamu sudah menikah selama 3 tahun, di mana harga pengantin? Ini jelas untuk keluargaku Teresa. Teresa, cepatlah, terima kasih karena tidak mau maju. Silviana Wang sudah kehilangan kegembiraannya saat ini. Saya pikir saya malu dan kehilangan rumah kali ini. Siapa sangka bahwa keluarga Chu akan membawa begitu banyak hadiah pertunangan. Adapun mereka yang memberi hadiah, mereka tidak banyak bicara. Setelah meletakkan barang-barang mereka, dia juga pergi. Hanya ada sekelompok hadiah pertunangan yang berharga dan orang-orang dari keluarga Kiyu yang tersisa di restoran. Leonard, aku benar-benar menyalahkanmu sekarang. Memberikan begitu banyak hadiah pertunangan, itu benar-benar menghabiskan uang keluarga Anda. Silviana Wang kembali tersenyum sebelumnya, dan berkata pada Leonard Chu. Teresa Kiyu juga tersenyum dengan air mata, berjalan untuk menggendong Leonard Chu, dan berkata dengan genit, sayangku, kamu nekrotik. Mengapa Anda tidak mengatakan begitu awal tentang mempersiapkan begitu banyak harga pengantin? Kecepatan perubahan wajah Teresa Kiyu sangat mencengangkan. Yang lain juga memuji, keluarga Leonard sangat kaya. Memang layak menjadi anak dari keluarga kaya, tapi tidak sama. Harga pengantin ini langsung diberikan kepada 1 juta mobil mewah. Teresa akan menikmati berkah, orang-orang di sekitarnya sangat iri. Meskipun mereka telah mendengar pihak lain memanggil rindu ketiga dari keluarga Kiyu sebelumnya, semua orang secara tidak sadar berpikir bahwa pihak lain seharusnya melakukan kesalahan. Bagaimanapun, yang bertunangan hari ini adalah keluarga Kiyu. Nonasi, tidak ada yang mengira bahwa mahar ini diberikan kepada Helen Kiyu, yang telah menikah selama 3 tahun. Tapi keluarga Helen Kiyu merasa sangat tidak nyaman. Hei, lihat menantu saya, mahar hadiahnya cuma 1 juta. Mobil mewah. Kalung dan cincin itu sangat berharga, bukan? Lihat kami lagi, apa kau tidak punya kentut? Seri Han secara mental tidak seimbang. Helen Kiyu tanpa ekspresi dan diam. Adapun Leonard Chu, dia sebenarnya cukup terkejut. Dia berpikir bahwa ayahnya benar-benar tidak peduli padanya, tetapi dia tidak berharap menjadi begitu kuat dan tetap bermain.
Rutinitas menekan lebih dulu dan membesarkan kemudian memberinya kejutan besar ini. Haha, ini hanya operasi dasar, bukan apa-apa. Teresa, di masa depan, saya tidak hanya akan mengirimi Anda mobil mewah, tetapi juga kapal pesiar mewah dan jet pribadi untuk membawa Anda keliling dunia. Leonard Chu berpura-pura dipaksa. Teresa Kiyu tidak tahan lagi, dia berkata dengan cemas bahwa dia ingin duduk di atasnya dan mencobanya. Saya belum pernah mengambil Maserati sebelumnya, saya ingin mencoba bagaimana rasanya. Oke, Teresa, suami akan mengajakmu jalan-jalan sekarang. Leonard tertawa, lalu mengulurkan tangannya untuk membuka pintu. Namun, Chuen menarik dengan cepat, dan pintunya tidak terbuka. Ciao, apakah ini terkunci? Leonard Chu terkejut, lalu mencari lingkaran kunci tetapi tidak dapat menemukannya. Saya pikir ayah tidak akan begitu ceroboh, apakah dia akan memberikan mobil tanpa kunci? Ariel Jiang, menantu dari keluarga kelima, melihatnya, dan kemudian berkata, mobil ini seharusnya model yang disesuaikan, tidak dikunci dengan sidik jari, dan diaktifkan dengan suara. Leonard Chu tiba-tiba menepuk pahanya, ya, kakak ipar Ariel, saya hampir lupa, saya secara khusus meminta ayah saya untuk memperbaiki beberapa fungsi kepribadian untuk mobil ini. Itu tidak terkunci dengan sidik jari dan diaktifkan dengan kontrol suara. Kecuali aku dan Teresa, semua orang tidak bisa mengendarainya jika mereka mau. Leonard Chu tertawa, lalu jarinya hampir patah. Saya tidak membuka pintu mobil dengan bingung. Akhirnya, Teresa Kiyu mencoba sedikit, tetapi dia hampir menginjak kakinya dan bahkan tidak membukanya. Akhirnya, Leonard Chu menemukan alasan yang memalukan untuk membuatnya bingung, mengatakan bahwa ayahnya mungkin salah sidik jarinya, dan kemudian bertanya lagi dalam beberapa hari. Mobil ditinggal di hotel dulu. Berkendara kembali pada suatu waktu. Pada titik ini, perjamuan pertunangan hampir berakhir, dan keluarga Kiyu juga meninggalkan hotel dan kembali ke keluarga. Ayo pergi, Helen. Jangan lihat, itu tidak akan untuk kita lagi. Bu, kamu pergi dulu, aku akan tinggal nanti. Helen Kiyu balas berbisik. Hei, terserah kamu. Seri Han menghela nafas. Mengetahui bahwa putrinya sedang tidak enak badan, dia pergi tanpa mengatakan apa-apa. Di sini, hanya Helen Kiyu sendiri yang tersisa. Dia berdiri di depan mobil untuk waktu yang lama, dan sebelum dia menyadarinya, air mata sudah menetes. Baru saja, dia benar-benar berpikir bahwa ini diberikan kepadanya oleh pria itu, tetapi bagaimanapun, dia memiliki harapan yang berlebihan. Mungkin, keluarga Chu benar-benar menyebut orang yang salah. Helen, apa kamu iri? Saya tidak tahu kapan Mark benar-benar muncul di belakang Helen Kiyu. Dia menatapnya dan bertanya dengan samar. Helen Kiyu tersenyum pahit, jika Anda tidak memiliki seorang wanita, Anda tidak akan iri. Jika Anda seorang individu, Anda akan memiliki kesombongan. Helen Kiyu bukanlah orang suci, dia juga memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Dia juga ingin berdiri di tempat yang tinggi suatu hari nanti. Dia juga ingin hidup begitu indah sehingga semua orang bisa iri. Dia tidak ingin ditertawakan, dan dia tidak ingin dikasihani. Dia juga ingin membuat semua orang yang memandang rendah menyesalinya. Tapi apa yang bisa saya lakukan jika saya iri? Mungkin, Helen Kiyu tidak memenuhi syarat untuk menjadi layak atas hal-hal indah ini. Helen Kiyu menertawakan dirinya sendiri, menggelengkan kepalanya, dan akhirnya hanya berkata kepada Mark.
pulang ke rumah. Tidak ada yang tahu seberapa besar kehilangan dan kepahitan keluhan Helen Kyu. Gadis yang dulunya berbunga-bunga ini, dalam menghadapi kehidupan yang kejam, sama sekali tidak bisa dikenali. Mark masih berdiri di sana, ekspresinya begitu tenang, dan ada cahaya redup di antara alisnya yang dalam. Helen, kenapa iri? Karena ini awalnya diberikan kepadamu. Mark tersenyum ringan. Saat berikutnya, dalam mata panik Helen Kyu, pria di depannya benar-benar memeluknya. Tangan ditempatkan dengan lembut di pintu mobil. Snap, pintu mobil terbuka sebagai tanggapan, seperti sayap kupu-kupu yang melebar, merangkul seluruh dunia. Lampu mobil merah Helen menembus malam di luar jendela seperti pedang tajam. Mulailah. Boom, ada raungan rendah, dan mesin berputar dan meraung seperti binatang buas. Badan mobil merah itu bergetar hebat di tengah deru. Di bawah malam, dalam suara menderu, Mark ditempatkan di bawah tirai cahaya seperti mimpi. Lampu merah Helen menerangi dunia, tetapi pemuda di sini membuka tubuh padatnya kepada gadis yang sudah lesu di depannya. Rangkullah, seolah-olah merangkul dunia. Bodoh, kamu adalah gadis terbaik di dunia ini. Anda layak atas semua keindahan di dunia ini. Jika kamu mau, aku, Mark, bisa memberimu seluruh dunia. Di bawah galaksi, Mark berdiri dengan tangan di tangan. Tersenyum tipis. Bintang-bintang bersinar dan Tianhe sangat indah. Saat ini, sosok kurus Mark, saat ini, terlihat seperti Yao Yang. Dan Helen Kyu sudah lesu. Seluruh orang terpana, menatap kosong, tetapi keindahan dan keterkejutan tercermin dalam keindahan. Kegembiraan dan kejutan tak berujung itu menyapu hatinya hampir seketika seperti badai lautan. Pada saat ini, Helen Kyu sama sekali tidak bisa mempercayai matanya. Saya hanya merasa bahwa semuanya seperti mimpi, sangat ilusi. Bab 8. Helen Kyu lupa bagaimana dia pulang malam itu. Dampak dari semua ini pada Helen Kyu terlalu besar, bahkan setelah kembali ke rumah, keterkejutan di hati Helen Kyu masih tak terlupakan untuk waktu yang lama. Mungkinkah Mark tidak membuat kesalahan sebelumnya? Pengiring pengantin ini benar-benar diberikan padanya. Mobil sport jutaan dolar, perhiasan mahal apalagi, apakah itu benar-benar diberikan kepadanya oleh pria di depannya? Namun, Mark hanyalah menantu yang malang, dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli ini? Dengan kata lain, selama bertahun-tahun, Mark selalu sok. Dia sama sekali bukan anak orang miskin, dan setelah orang kaya, generasi kedua yang sangat kaya. Pada saat itu, Helen Kyu dalam keadaan bingung, dengan terlalu banyak keraguan di hatinya yang ingin bertanya kepada Mark. Helen, kamu kembali, datang dan makan. Kata Seri Han sambil tersenyum ketika pintu terbuka, melihat Helen Kyu di luar pintu. Meskipun Seri Han merasa dipermalukan pada hari ini, dia adalah seorang ibu. Dia tahu betul bahwa Helen Kyu takut dia akan mengalami penderitaan yang lebih besar, jadi dia tidak menyalahkan putrinya lagi. Hah? Kamu sia-sia, siapa yang membuatmu kembali? Saya takut malu. Saya tergelincir sangat cepat di siang hari. Tapi aku malu padamu dengan melemparkan istriku ke sana. Apakah kamu laki-laki? Keluargaku Helen menikah. Kamu benar-benar buruk selama 8 kehidupan. Pergi, melihat Mark di belakang Helen Kyu, Seri Han tidak lagi mengendalikan emosinya. Keluhan yang dia derita di depan kerabatnya pada siang hari pecah. Tapi Mark sudah terbiasa.
Ini adalah kehidupan 3 tahunnya. Sejak menjadi menantu, ia harus tahu bahwa dimarahi oleh ibu mertuanya adalah hal yang wajar. Bu, bisakah kamu berhenti berteriak? Tidak peduli seberapa buruk dia akan lebih rendah dari orang lain, tetapi pada akhirnya dia adalah menantu laki-laki dan laki-laki dari anak perempuan Anda. Bisakah Anda memberi kami harga diri? Pelecehan tanpa akhir ini, Helen Kyu sudah bosan dan meneriaki ibunya tidak puas. Kemudian dia meraih Mark di belakangnya, dan berbisik, "Kamu ikut aku ke kamarku." Mark tercengang. Selama 3 tahun, Helen Kyu tidak pernah membiarkan Mark memasuki kamar tidurnya, tetapi hari ini, "Saya datang ke kamar saya, apa kau tidak mendengarnya?" Masih belum mau masuk. Helen Kyu mengulanginya lagi. Mark sangat gembira, "Aku mendengarnya. Bawa selimutnya juga. Jangan tidur di ruang belajar nanti." Kata-kata Helen Kyu selanjutnya membuat Mark gembira, seolah-olah dia langsung dilanda kebahagiaan. Mungkinkah musim semi guru akan datang? Karena terkejut, Mark kembali ke kamar, mengambil selimut itu, dan pindah ke kamar tidur Helen Kyu. "Helen, apa yang kamu lakukan? Apa kamu gila? Kau membiarkan sampah malang ini pergi ke kamarmu dan tidur dengannya. Kamu gila. Apakah kamu masih ingin menikah?" Seri Han segera mendengarnya. Gelisah. Selama 3 tahun terakhir, Seri Han telah memikirkan untuk menceraikan Helen Kyu dan Mark, dan kemudian menemukan menantu yang lebih baik. Bagaimanapun, putrinya sangat cantik, dan meskipun dia sudah menikah, dia masih perawan. Tak sulit menemukan menantu penyu emas dengan kondisi seperti ini. Tapi jika Helen Kyu bersetubuh dengan Mark, akan sulit menemukan Pansia di masa depan. Dalam hal ini, bagaimana keluarga mereka bisa berdiri di keluarga Kyu? Jadi Seri Han secara alami sangat menentang Mark tidur dengan Helen Kyu. "Bu, izinkan aku mengatakannya lagi. Tidak peduli seberapa buruk Mark, itu suamiku. Suami istri memiliki S*X yang sama. Itu dibenarkan. Lagi pula, saya sudah menikah dan tidak perlu menikah lagi." Dengan keras, Helen Kyu menutup pintu dan mengunci orang tuanya. Di luar. Ini gila, Tuan Kyu, lihatlah putri baik yang kau lahirkan ini, aku sangat marah, aku bahkan tidak ingin ketenaran." Di luar, suara marah Seri Han terdengar. Di kamar tidur, Mark memandangi istrinya yang berbunga-bunga di depannya, tetapi jantungnya berdetak sangat kencang. Mark benar-benar tidak bisa berkata apa-apa tentang istrinya. Terlepas dari bentuk atau penampilan tubuh, mereka sangat luar biasa. Saat itu, nama wanita ketiga dari keluarga Kyu tersebar di seluruh kota Wrillville. "Saya tidak tahu berapa banyak orang yang mengusulkan untuk datang ke keluarga Kyu," ambang pintu diratakan. Bisa dibayangkan betapa luar biasa pesona Helen Kyu. Jika bukan karena keluarga Kyu membuat kesalahan besar nanti, tetapi Mark, yang seperti anjing, tentu saja tidak akan bisa menikahi wanita seperti itu. Di dalam kamar, ada aroma mawar yang samar. Pada saat ini, Helen Kyu pasti sudah tenang. Dia menoleh ke belakang dan menatap Mark, "Apa yang terjadi dengan mobil itu, Anda bisa menjelaskan dengan jujur. Mengapa sidik jari Anda direkam? Tidak, ada juga milikmu. Dan istri saya, bukankah saya mengatakan bahwa hadiah pernikahan ini awalnya diberikan kepada Anda dan saya, dan itu tentu saja adalah sidik jari kami." Mark tersenyum dan berkata, dia akan mengakui segalanya, mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah generasi kedua dari orang super kaya.
Hanya untuk beberapa alasan, ayahnya telah menemukan putranya yang telah lama hilang, dan dia hanya memberinya sebuah mahar karena rasa bersalah untuk menebus keluhan lamanya. Namun, sebelum Mark membuka mulutnya, Helen Kyu yang pertama tersenyum, benarkah? Apakah Anda masih memberitahu saya bahwa Anda sebenarnya adalah generasi kedua yang super kaya, dan Anda yang sebelumnya miskin dan miskin berpura-pura? Sekarang keluarga menemukan Anda, untuk menebus hutang Anda, dan membuat hadiah pertunangan tahun ini, Anda masih akan mengambil Anda kembali dan membiarkan Anda mewarisi kekayaan keluarga dan miliaran. Istri, bagaimana kamu tahu? Apakah ayah saya memberitahu Anda semua? Sebenarnya aku juga. Aku tidak ingin menyembunyikanmu, hanya saja, Mark merasa sedikit bersalah. Mark, kamu sudah cukup. Apakah Anda membaca terlalu banyak novel online? Atau apakah Anda membodohi saya Helen Kyu sebagai anak berusia 3 tahun? Jika Anda benar-benar ingin membuat saya bahagia, gabungkan saja dan buat beberapa prestasi. Ayo, biarkan aku bangga padamu. Jangan bermimpi dan berbohong untuk membujukku. Alis Helen Kyu memerah, dan dia paling membenci Mark. Dia tidak membenci Mark, juga tidak menyukai Mark, dia sangat marah karena Mark tidak mengetahuinya, dan dia belum termotivasi. Sekarang dia masih menggunakan kebohongan yang tidak masuk akal untuk berbohong padanya. Meskipun Helen Kyu tidak tahu metode apa yang digunakan Mark untuk memulai mobil mewah, bagaimanapun, Helen Kyu tidak pernah percaya bahwa mobil mewah itu ada hubungannya dengan Mark. Adapun Mark mengatakan bahwa dia adalah generasi kedua yang kaya. Ini bahkan lebih konyol lagi. Helen Kyu, bagian jembatan berdarah anjing hanya di film semacam ini, tentu saja tidak percaya itu akan dilakukan padanya. Mark diam. Setelah sekian lama, dia mengangkat dahinya dan menatapnya. Helen, saya akan membuktikan diri. Aku akan membuatmu bangga, apalagi mempermalukanmu. Dia berbalik dan mengambil selimut itu. Siap meninggalkan kamar tidur ini. Melihat punggung pria yang kesepian di depannya, Helen Kyu tiba-tiba merasa sedikit tertekan pada saat itu. Mungkin, apa yang dia katakan barusan terlalu berlebihan dan melukai harga dirinya. Di bawah rasa bersalah, Helen Kyu tanpa sadar berteriak, Mark, malam ini, jangan pergi. Tidur di sini. Helen Kyu mengira Mark akan menjadi seperti pria bersuara berat. Tolak, untuk menyatakan martabat laki-laki yang tidak bisa diganggu-gugat. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa Mark dengan senang hati setuju, seolah-olah dia baru saja berpura-pura menjadi tegas dan serius, dia tersenyum dan berlari ke tempat tidur Helen Kyu memegang selimut. Istriku, aku tahu, kamu masih ingin tidur denganku. Pergilah. Helen Kyu terpesona pada saat itu, tetapi dia sangat tersentuh ketika mendengar janji pria itu barusan, tetapi dia pikir dia terluka. Harga diri dan kasih sayang. Tapi sekarang sepertinya bagaimanapun juga, aku masih menganggapnya tinggi. Pria lucu, jangan sentuh aku, keluar. Letakkan lantai di bawah tempat tidur, raungan rendah Helen Kyu datang dari kamar. Malam pertama Mark di kamar yang sama dengan istrinya, khayalan berbagi ranjang yang sama satu sama lain, toh masih meresap. Namun, setidaknya Mark sudah tidur di kamar yang sama dengan Helen Kyu. Ini tidak diragukan lagi merupakan terobosan besar bagi Mark. Kamar yang sama sudah dimulai, apakah ranjang yang sama akan jauh? Mark menghibur dirinya sendiri. Suatu malam berlalu dengan cepat. Keesokan harinya,
Helen Kyu pergi bekerja setelah sarapan pagi. Tapi saat Mark masih tidur, ada panggilan telepon masuk. Sepertinya telepon yang aku tunggu akhirnya tiba. Mark tersenyum, lalu mengangkat telepon dan menekan tombol sambungkan.